Selamat siang saudara-saudara sekalian ya. Saya akan menjelaskan tentang sistem transformasi koordinat. Ini adalah bagian pertama dari 2 serial perkuliahan kita tentang sistem transformasi koordinat. Nah, kami dari tim pengampu jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Nah, sekarang kenapa transformasi sistem koordinat itu penting ya? Nah, saya ambil ilustrasi seperti ini. Jadi kita ingin menghitung volume bola dengan jari-jari A ya. Yang pertama kita akan menggunakan sistem koordinat kartesian ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa dV itu adalah sama dengan dx dy dz ya, dengan syarat batas untuk z dari minus akar a kuadrat minus i kuadrat minus y kuadrat sampai dengan a kuadrat minus i kuadrat minus y kuadrat ya. Kemudian untuk x y-nya itu dari minus akar a kuadrat minus x kuadrat sampai dengan positif akar a kuadrat minus i kuadrat. Nah, kemudian untuk x-nya itu dari minus a sampai dengan a ya. Oke, nah ini kalau kita hitung pertama kali ini adalah kita lakukan dulu terhadap z ya. Kita dapatkan 2 akar a kuadrat minus i kuadrat minus y kuadrat. Nah, kemudian kita hitung integralnya terhadap y ya. Itu kita dapatkan nilai 2 kali dari a kuadrat minus i kuadrat. Nah, terus kita integral terhadap x ya. Akhirnya kita peroleh nilai volume itu 4/3 pi a pangkat 3. Nah, perlu saya tekankan bahwa operasi integral ya yang dilibatkan ini relatif sulit ya, dan itu time consuming ya. Jadi memakan banyak waktu juga, perjalanan yang operasi integral yang cukup panjang ya. Nah, berbeda sekali kalau kita menghitung volume bola itu dalam koordinat bola ya. Jadi kita tahu bahwa dalam koordinat bola itu variabel yang bekerja itu adalah r, kemudian theta, dan sudut azimutal atau v ya. Jadi r-nya itu dari 0 sampai dengan a, kemudian theta-nya itu adalah sudut antara z ya, dari z positif sampai dengan z negatif, kemudian v-nya itu adalah sudut azimutal ya, itu dari 0 sampai dengan 2pi. Sorry, untuk theta tadi adalah dari theta merupakan sudut tangensial ya, dari 0 sampai dengan pi. Oke, nah jadi sama ya, volumenya adalah integral dx dy dz, tetapi dalam koordinat bola itu kita bisa mentransform ya, nilai dx dy dz itu dalam bentuk r kuadrat dr sin theta d theta dv. Nah, bagaimana ini didapatkan itu nanti akan kita pelajari nanti. Tetapi kita lihat di sini ya, bahwa integral ini relatif mudah ya. Jadi r kuadrat dr itu nanti ketemunya adalah sepertiga r pangkat 3. Kemudian sin theta d theta itu adalah minus cos theta. Kemudian dv itu adalah v itu sendiri ya. Jadi kita dapatkan ya, kalau kita masukkan nilainya adalah sepertiga r pangkat 3 dari 0 sampai a, kemudian minus cos theta ya, dari 0 sampai pi. Dan V-nya dari 0 sampai 2pi, ya, kalau kita hitung semua nilainya adalah 4/3 pi a pangkat 3. Jadi simpel sekali integralnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas transformasi koordinat dari kartesian atau dari sistem x, y, z ke silinder ya. Untuk sistem koordinat silinder itu adalah yang pertama adalah jari-jari silinder, itu adalah dinyatakan dalam ru. Kemudian sudut azimutal ya dinyatakan sebagai V ya, itu yang ini ya, V itu. Nah, kemudian pada sumbu vertikal itu adalah Z ya. Nah, bagaimana sistem koordinatnya itu kita lihat rho itu sama dengan ya, kita pergunakan rumus Pythagoras, rho itu adalah i kuadrat ditambah y kuadrat ya. Kita pangkatkan setengah ya. Kemudian V-nya itu adalah arkes tangen atau inverse dari tangen y dibagi x ya. Kemudian Z-nya itu tetap ya, dia tidak berubah ya, karena Z pada sistem koordinat tabung itu tidak mengalami perubahan ya. Nah,
Nah, kalau kita lihat di sini, maka X-nya adalah rho cos V. Jadi X-nya itu adalah XY itu terletak pada bidang ya. Bidang yang merupakan penampang dari tabung itu. Jadi X-nya adalah rho cos V, kemudian Y-nya adalah rho sin V, dan Z-nya ada tetap Z-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan bola ya? Nah, untuk bola ya, itu gambarnya seperti ini ya. Jadi kita punya koordinat R, kemudian sudut theta ya, yang merupakan sudut tangensial dan sudut azimutal V ya. Jadi kita lihat di sini R itu adalah merupakan jari-jari bola ya. Nilainya adalah I kuadrat ditambah Y kuadrat plus Z kuadrat, kemudian kita akarkan ya, atau kita pangkatkan setengah. Nah, kemudian tetanya itu adalah R cos ya. Jadi kita bisa sebenarnya menghitung sebagai R cos ya, dari Z dibagi I kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ya, pangkat setengah, atau juga sebagai R kestangen dari Y dibagi dengan Z ya. R kestangen dari rho ya. Jadi rho itu adalah jari-jari kalau bola itu kemudian kita potong ya. Kita ambil penampang mendatarnya, maka rho-nya itu adalah jari-jari yang tidak lain adalah I kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Nah, cara lain adalah dengan mengambil R cos-nya. Jadi theta sama dengan R cos Z dibagi dengan I kuadrat ditambah Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah. Nah, kemudian V-nya itu sudut azimutalnya adalah R kestangen dari Y dibagi dengan X. Oke. Nah, kemudian untuk sistem kartesiannya itu X-nya adalah sama dengan R sin theta cos V. Jadi lantas Y-nya itu adalah R sin theta sin V ya, dan Z-nya adalah R cos theta. Itu adalah transformasi dari kartesian ke bola atau sebaliknya. Nah, kemudian yang penting lagi ya pada sistem transformasi koordinat itu adalah vektor satuan ya. Kita tahu bahwa vektor satuan itu adalah vektor yang merupakan atau yang menunjukkan arah suatu vektor dan besarnya sama dengan 1. Itu per definisi merupakan vektor satuan ya. Jadi untuk sistem koordinat kartesian ya dalam 3 dimensi itu kita punya I, kemudian J ya, kita kasih pendung ya atau topi di atasnya. Jadi I pakai topi, J pakai topi, kemudian K pakai topi. Itu adalah vektor satuan ya. Nah, jadi dalam notasi matrik ya, I-nya itu bisa kita tuliskan sebagai matrik kolom ya, itu 1, 0, 0. Kemudian J-nya adalah 0, 1, 0 dan K-nya adalah 0, 0, 1. Nah, notasi lain ya, itu kita bisa menggunakan misalkan I dengan tanda panah ya, J dengan tanda panah, K dengan tanda panah, kemudian X-nya itu dengan hat ya, Y-nya dengan hat atau topi, Z-nya juga dengan hat, atau X1, X2, X3 ya. Atau secara umum itu adalah EX, EY, dan EZ semuanya dengan pakai hat ya atau topi ya. Nah, untuk vektor satuan dalam koordinat silinder ya, itu kita mempunyai yang pertama adalah rho pakai hat ya. Jadi kita lihat di situ itu ada rho tapi pakai topi ya. Itu menunjukkan vektor satuan atau arah rho. Nah, kemudian yang kedua itu adalah vektor satuan V ya, pakai hat ya atau topi, itu menunjukkan arah dari sudut ya, vektor sudut itu. Jadi V dalam hal ini merupakan keliling lingkaran ya, karena V-nya itu adalah sudut yang memutar ya. Nah, kemudian Z-nya tetap ya, jadi Z-nya itu mengarah ke atas dan dia nilainya konstan ya. Jadi rho-nya itu bisa kita tuliskan sebagai cos V ya, kemudian dikalikan dengan X hat ya, atau hat X ya, X pakai topi, kemudian sin V ya, dikalikan dengan Y pakai topi ya. Kemudian V-nya itu adalah minus sin V dikalikan X ya, hat ya, ditambah dengan cos V Y hat ya. Oke, nah kemudian Z-nya tetap ya, tidak mengalami perubahan. Nah, bagaimana vektor satuan itu diturunkan, itu bisa kita lacak dengan cara demikian ya. Jadi d rho dibagi dv itu pasti akan menghasilkan vektor ya, satuan yang tegak lurus dengan
rho itu sendiri. Jadi kalau misalkan d rho hat itu dibagi dengan dv, itu nanti adalah sebuah vektor ya yang searah dengan v ya, arah vektor v ya, dan tegak lurus dengan vektor satuan rho. Nah, jadi v-nya itu bisa kemudian kita hitung dengan d rho ya dibagi dv, kemudian kita bagi dengan harga mutlaknya untuk mendapatkan nilai modulusnya nanti sama dengan 1 ya. Oke. Nah, untuk vektor satuan dalam koordinat bulat itu bisa kita nyatakan dalam bentuk r ya, r hat ya. Kemudian ya, jadi r hatnya itu adalah sin theta cos v dikalikan dengan x hat ya, dikalikan sin theta sin v y hat ya, ditambah dengan cos theta z hat ya. Nah, untuk vektor satuan dalam yang mewakili vektor theta ya, itu ya seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa diturunkan dari r ya. Jadi dr hat itu kita bagi dengan theta, kemudian dibagi dengan harga mutlaknya ya. Jadi kita tahu sin theta nanti kalau kita turunkan menjadi cos theta cos v ya, ditambah dengan cos theta sin v ditambah dengan turunan cos adalah minus ya. Jadi ini ya, jadi kalau kita turunkan ya, jadi mengambil yang r hat tadi, maka untuk theta hatnya adalah cos theta cos v x hat ditambah dengan cos theta sin v y hat ya, kemudian minus sin theta z hat ya. Nah, kemudian untuk vektor satuan pada sudut v ya, ini ya, seperti pada tabung tadi, itu bisa kita turunkan dari dr hat ya, dibagi dengan dv, dibagi dengan harga mutlaknya dari turunan tersebut ya. Jadi kalau atas yang r hat tadi kita turunkan, kita dapatkan v hat itu sama dengan minus sin ya, v x hat ditambah dengan cos v y hat ya. Sehingga kita hitung modulusnya itu sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah vektor satuan itu sendiri ya. Bagaimana sekarang dengan transformasi balik vektor satuan dari silinder ke kartesian? Jadi kita lihat dulu struktur vektornya atau matriknya ini seperti ini ya. Jadi rho v z ya, rho hat kemudian v hat kemudian z hat itu kalau kita nyatakan dalam bentuk matrik itu adalah sama dengan cos v sin cos v kemudian sin theta terus 0 ya, kita kalikan dengan x y z ya, x hat y hat kemudian z hat. Kemudian minus sin v ya, dikalikan x, cos v dikalikan y, kemudian ya 0 dikalikan dengan z hat, kemudian yang z-nya itu z hat-nya sama dengan z hat yang lama ya. Nah, jadi supaya kita bisa mendapatkan x hat, y hat, z hat ya, maka yang kita lakukan itu adalah dengan melakukan inverse ya. Jadi matrik yang 3x3 itu kita ambil inverse-nya, kemudian kita kalikan dengan rho ya, hat vektor ya, vektor yang berisi rho hat, kemudian v hat dan z hat ya. Nah, dari sini kalau kita hitung ya, akan kita peroleh nilai x sama dengan rho cos v ya, rho hat cos v minus v hat sin v. Itu adalah x-nya. Kemudian y-nya adalah y hat-nya itu adalah rho hat sin v ditambah dengan v hat cos v. Nah, kemudian z itu tetap ya, tidak berubah. Nah, next ya, untuk transformasi balik vektor satuan dari bulat ke kartesian itu bisa kita lakukan dengan cara yang sama tadi ya. Jadi pertama kali kita nyatakan dulu r ya, r hat kemudian theta hat, v hat itu dalam bentuk matriks ya, perkalian matrik ya. 3x3 kali 3x1 ya. Oke. Jadi dari sini ya, jadi dengan cara yang sama tadi maka x hat ya, y hat kemudian z hat itu bisa kita peroleh melalui inverse ya. Jadi matrik yang 3x3 itu harus kita lakukan inverse ya. Maka kita dapatkan nilai dari x hat, y hat, z hat ya. Dan hasilnya itu adalah x hat itu sama dengan r hat sin theta cos v ya, ditambah dengan theta hat ya, cos theta cos v kemudian minus v hat kemudian sin v. Nah,
Y-nya adalah sama dengan Y hatnya sama dengan R hat sin theta sin V ditambah dengan theta hat cos theta sin V ditambah dengan V hat cos V. Nah, Z-nya itu adalah sama dengan R hat cos theta minus theta hat sin V. Nah, sekarang transformasi elemen luas dari kartesian ke kurvilinear atau ke koordinat lengkung ya. Jadi kita tahu bahwa dx dy itu adalah merupakan elemen luas ya. Nah, kalau kita lakukan itu di ruang koordinat lengkung, maka dx dy itu harus melibatkan sebuah besaran namanya J atau Jacobian ya. Jacobian ya dikalikan dengan dx1 dikalikan dengan dx2. Nah, jadi Jacobian itu adalah determinan ya dari matriks dx dibagi dx1, dx dibagi dx2, dy dibagi dx1, kemudian dy dibagi dx2, kemudian dikalikan dengan dx1 dan dx2. Nah, untuk yang dy dz ya, maka nanti dengan cara yang sama j-nya ya, yang penting itu adalah j-nya itu nanti adalah dy dibagi dx2 ya, kemudian dy dibagi dx3, terus dz dibagi dx2, dz dibagi dx3, kemudian dx2 dikalikan dengan dx3. Nah, hasilnya adalah dx dibagi dx2, dy dibagi dx3 dikurangi dengan dx dibagi dx3, dy dibagi dx, kemudian dikalikan dx2 kali dx3. Nah, untuk elemen volume ya, jadi dv ya, kita tahu ya kalau dalam koordinat kartesian dv itu adalah dx. Jadi dx itu adalah panjang keratannya, kemudian dy itu lebar keratannya, dz adalah tingginya. Nah, kalau kita transformasikan ke sistem koordinat kurvilinear atau lengkung, maka menjadi j ya, dx1, dx2, dx3. Jadi j-nya itu adalah sama ya seperti tadi, itu adalah Jacobian, cuman dalam konteks untuk elemen volume 3 dimensi ini ya. Jadi 3 dimensi ini, maka ini adalah determinan dari matriks berukuran 3x3 ya. Jadi J-nya di sini adalah dx dibagi dx1, dx dibagi dx2, dx dibagi dx3, dy dibagi dx1, dy dibagi dx2, dy dibagi dx3, dan dz dibagi dx1, dz dibagi dx2, dz dibagi dx3. Jadi ini ya. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Itu tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa menghitung volume bola itu akan sangat mudah bila dilakukan dalam koordinat bola. Nah, sekarang untuk dalam koordinat bola maka dv itu adalah sama dengan j ya, dr, dθ, dv. Nah, j-nya adalah Jacobian ya. Jadi Jacobian, bagaimana bentuk Jacobiannya itu adalah dx dibagi dr ya, kemudian dx dibagi dθ, dx dibagi dengan dv ya. Jadi kita ambil determinannya. Kemudian dikalikan dengan dy ya dibagi dr, dy dibagi dθ, dy dibagi dv, dz dr, dz dθ, dz dv. Nah, kemudian kita ingat bahwa x-nya adalah r sin theta cos v. Kemudian y-nya r sin theta sin v dan z-nya itu adalah r cos theta. Dengan demikian maka dx ya dibagi dengan dr itu nanti r-nya hilang ya, tinggal sin theta cos v ya. Jadi kalau kita lihat ini dx dibagi dr itu tinggal sin theta cos v. Kemudian dy dibagi dr itu adalah tinggal sin theta ya. Dx dibagi dθ ya. Dx dibagi dθ itu adalah tinggal r cos theta cos v. Kemudian dx dibagi dv itu nilainya adalah minus ya, minus r sin theta cos v ya. Karena cos turunan cos itu adalah minus sinus ya. Nah, begitu seterusnya ya untuk dy dibagi dr ya, itu kita bisa lihat di sini yang turunan pada baris yang kedua ya. Kemudian dz dibagi r itu kita lihat di sini, dz per dr itu adalah cos theta ya. Kemudian dz dibagi dθ itu adalah minus r sin theta, dan dz dibagi dr itu adalah dz dibagi dr, dz dibagi dv itu adalah sama 0 karena z di sini bukan merupakan fungsi v. Nah, dengan demikian ya, maka kita harus mencari berapakah nilai gradien, nilai dari determinan ini ya. Cara yang paling mudah karena ada satu baris di mana ada satu komponen yang isinya 0 ya, maka ya yang paling gampang adalah dengan mengambil ini. Jadi kita ambil cos theta-nya di sini ya. Jadi cos theta-nya di mana ini ya? Oke.
Jadi cos theta itu pada baris baris pertama kolom ketiga atau baris ketiga kolom pertama ya, itu cos theta ya. Jadi dengan menyilang itu ya, itu komponen yang terisi. Sedangkan yang kedua itu kita ambil yang R minus R sin theta ya. Nah, terus yang ketiga ya itu 0 ya. Dari sini maka kita peroleh nilai J itu adalah sama dengan R kuadrat ya, cos kuadrat theta sin theta ditambah dengan sin pangkat 3 theta ya. Jadi kita tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat itu nilainya adalah 1 ya. Jadi kalau ini kita gabungkan maka nanti kita dapatkan nilai sin theta ya. Jadi ini sama dengan R kuadrat sin theta. Dengan demikian ya, maka J-nya itu adalah sama dengan, jadi J-nya nanti ya, volumenya itu menjadi R kuadrat sin theta kemudian dr d theta dv seperti yang pada slide yang paling awal tadi. Demikian, terima kasih ya. Selamat siang.